Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Mari kita lanjutkan anak-anak pelajaran yang sebelumnya, yaitu tentang sejarah perang salib ya. Ada yang tahu perang salib? Belum. Sudah pernah mendengar? Sudah. Jadi perang salib itu merupakan konflik ya. Perang salib itu merupakan konflik yang kompleks, dipicu oleh faktor politik dan juga agama di Eropa. Situasi politik ini ya terpecah-pecah dan pertumbuhan populasi memicu kebutuhan akan lahan dan kekayaan baru. Jadi perang salib itu adalah konflik yang kompleks yang dipicu oleh faktor politik, antara ekonomi dan juga agama. Terus pengertian perang salib juga, pengertiannya yaitu gerakan segenap atau sebagian kaum Kristen di Eropa yang pergi memerangi kaum Muslimin di Palestina seperti saat ini ya, seperti saat ini yang ada di Iran sama Israel. Jadi seperti itu. Secara berulang-ulang, jadi perangnya Israel sama Palestina ya, itu dimulai sejak abad 11. Sejak abad 11 sampai abad ke-13 untuk membersihkan tanah suci dari kekuasaan kaum muslimin serta bermaksud mendirikan gereja dan kerajaan Latin Timur. Menurut Yahya Harun ya, di sini menurut Yahya Harun dikatakan salib karena setiap orang Eropa yang ikut bertempur dalam peperangan memakai tanda salib di dada kanan sebagai tanda bukti kesucian cita-cita mereka dan ajakan peperangan di Palestina pada tahun 1987. Nah, jadi pengertian perang salib itu bahwasanya kita bisa menganalisis bahwasanya perang itu terjadi antara dua agama. Jadi memang benar-benar kompleks antara agamanya, antara perekonomiannya, juga politiknya. Terus di sini ada perang salib pertama, perang salib kedua, dan perang salib ketiga sampai perang salib ke-7. Nah, yang kita bahas pertama yaitu perang salib yang pertama pada tahun 1096 sampai 1099, berarti berjalan selama 3 tahun. Jadi di sini ada seruan Paus Urbanus II. Siapa itu seruan Paus Urbanus II? Yang mana beliau itu membantu kekaisaran Bizantium dan merebut kembali tanah suci dari kekuasaan Muslim. Motivasi keagamaan, politik, dan ekonomi Eropa berperan penting. Terus perang salib pertama juga jalannya perang ini ekspedisi besar berbagai kelompok termasuk petani dan juga kesatria. Terus mereka berhasil merebut kembali Nicea atau Ikea dan akhirnya Yerusalem pada tahun 1099. Pembantaian besar terjadi di Yerusalem setelah penaklukan. Hasilnya pembentukan negara-negara tertata atau tentara salib di Levant seperti kerajaan Yerusalem, Konti Tripoli, Kepangeranan Antioquia, dan Konti Edessa. Jadi perang salib pertama yang terjadi itu mempersatukan. Terus perang salib yang kedua, pada tahun 1147 sampai 1149 itu berjalan selama 2 tahun.
Jadi di balik itu jatuhnya Konti Endesa ke tangan Imad Ad-Din Zeni memicu seruan untuk perang salib baru oleh Eugenius III, Paus Eugenius III dan tokoh-tokoh seperti Bernard dari Clairvaux. Terus perjalanan perang yang itu dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis dan Raja Konrad III dari Jerman. Kedua pasukan mengalami kesulitan besar di Asia Kecil. Serangan terhadap Damaskus juga gagal. Hasilnya kegagalan total bagi tentara salib. Perang ini menunjukkan perpecahan dan kurangnya koordinasi di antara kekuatan negara Eropa. Terus selanjutnya di perang salib yang ketiga, yaitu pada tahun 1189 sampai 1192. Jadi perang ini juga terjadi selama 3 tahun. Terus apa saja yang dilakukan pada perang salib ketiga ini, yaitu direbutnya Yerusalem oleh Salahuddin Al-Ayyubi atau biasa dikenal dengan nama Saladin pada tahun 1187 setelah pertempuran Hattin menggemparkan Eropa. Terus perang salib yang ketiga ini dipimpin oleh tokoh-tokoh terkemuka seperti Kaisar Frederick I Barbarossa yang meninggal di perjalanan, Raja Richard I Sang Hati Singa dari Inggris, dan Raja Philip II dari Prancis. Mereka berhasil merebut kembali Akko, tetapi gagal merebut Yerusalem. Hasilnya gencatan senjata antara Richard dan Saladin. Umat Kristen diizinkan berziarah ke Yerusalem, tetapi kota itu tetap di bawah kekuasaan Muslim. Nah, jadi masih ada lanjutannya dari perang salib keempat, kelima, keenam, dan ketujuh. Di sini Bapak tidak bisa menjelaskan secara perinci dan bisa menyelesaikan pada pertemuan kali ini. Mungkin perang salib keempat, kelima, keenam, dan ketujuh kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, ya anak-anak. ya Pak. Nah, jadi sebelum Bapak tutup, mungkin ada yang belum paham atau yang ingin bertanya tentang perang salib 1, 2, dan 3. Cukup Pak. Nah, jika tidak ada, maka pertemuan kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya dari Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.